Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan di video kali ini adalah cara menempatkan stop loss agar tidak terjilat, ya minimal persentase antara kejilat dengan tidak kejilat, yang tidak kejilatnya jauh lebih besar. Nah, di sini saya akan mencontohkan penempatan stop loss dalam dua kondisi market, ya. Jadi yang pertama itu ketika market ranging atau market sideways, yang kedua itu ketika market dalam kondisi trend. Jadi tanpa berlama-lama kita akan bahas dimulai dari market ranging. Jadi ranging ini berasal dari kata range, ya, atau biasa kita sebut dengan sideways. Nah, step dan tahapan di dalam menentukan stop loss, pertama teman-teman tentukan dulu time frame. Jadi kalau teman-teman menentukan time frame-nya yang H4 ke atas, nah di sini XL-nya atau stop loss-nya agak besar. Kenapa agak besar? Karena sekarang, ya, time frame 4 jam, range-nya itu satu candle bisa saja 10 sampai 20 poin bahkan lebih. Nah, yang kedua, ya, teman-teman tentukan area support dan resistennya. Nah, ini biasanya dilihat dari banyaknya rejection, ya, atau banyaknya pantulan. Jadi semakin banyak pantulan atau semakin banyak rejection, maka area itu nanti kita sebut dengan strong support ataupun strong resistance. Nah, ini kalau saya gambarkan dalam bentuk candle misalnya, ya. Jadi awalnya market ini naik, ya, terus tiba-tiba ada satu candle besar yang membuat market ini berbalik arah. Tapi sebaliknya, ya, ketika market turun ada candle besar lagi. Jadi di sini di bagian atas ada dua pantulan, ya, ada dua rejection, sementara yang di bawah itu ada 3 pantulan. Jadi semakin banyak rejectionnya atau pantulannya, maka area ini semakin strong, ya, baik resisten maupun supportnya. Nah, di dalam menarik area, ya, nanti teman-teman tarik saja garis trend line seperti ini. Nah, terus ini di bagian atasnya. Di area ini nanti kita sebut dengan area resisten. Nah, pertanyaannya adalah di mana kita menempatkan stop loss. Jadi ketika ada candle misalnya, terus dia memberikan indikasi pembalikan, ya. Jadi ketika teman-teman entry di sini, nah, area penempatan stop lossnya jangan di area resisten. Jadi teman-teman menempatkan stop lossnya di atas sini. Nah, ini area stop lossnya. Kenapa kita mesti menempatkan area stop lossnya bukan di area resisten? Karena ini beberapa kali, kan, ya, ini ada rejection yang identiknya dia memberikan false signal atau signal palsu. Nah, begitu juga dengan area supportnya. Nanti teman-teman tarik saja, maka ini akan menjadi area supportnya.
Jadi ketika teman-teman entry ya di area sini, maka stop lossnya di bawah sini. Jadi kalau kita menempatkan stop loss ya di bawah atau di atasnya area support dan resisten, maka kemungkinan ya kejilatnya persentasenya lebih kecil ya. Jadi saya tidak menggaranti kalau 100% tidak akan kejilat ya, tapi berdasarkan statistik, nah ini persentasenya bisa 60-70%. Ini case yang pertama ya. Nah, case yang kedua itu ketika market dalam kondisi trend ya. Ini saya gambarkan saja. Nah, untuk dalam kondisi trend, satu, teman-teman tentukan time frame. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa menentukan area support dan resistennya ya. Nah, yang ketiga, nah biasanya kalau market naik seperti ini, oke, jadi ini menjadi resisten, tapi ketika break of structure ini berubah menjadi support. Jadi kita mencari area support dan resisten. Tapi ada kalanya harga itu break dulu ya, maksudnya dia break support ini. Nah, teman-teman bisa menambahkan Fibonacci retracement. Jadi untuk menentukan area golden rasionya ya. Jadi penempatan stop lossnya nanti di bawah area golden ratio. Jadi kalau untuk market trend seperti ini, time frame, kemudian yang kedua cari area support dan resisten. Nah, yang ketiga teman-teman bisa gunakan Fibonacci ya. Jadi di sini ini nih ya. Jadi ini 100%, sini 0%. Ini nanti dia ada area 38, area 50, area 61 ya. Jadi ada area 78 ya, 61 atau 62 di sini. Nah, inilah nanti yang disebut dengan area golden ratio. Atau yang keempat ya, teman-teman bisa tambahkan dengan candle konfirmasi. Nah, untuk candle konfirmasi nanti bisa menggunakan pin bar ya, terutama ketika market naik seperti ini, biasanya dia menggunakan bullish pin bar. Oke, nah biar lebih detail ini saya akan contohkan dalam bentuk candle ya, jadi biar teman-teman bisa melihat lebih detailnya. Oke, saya contohkan ini market dalam kondisi naik ya. Jadi market naik, nah tiba-tiba dia mengalami penurunan seperti ini. Oke, jadi step pertama ya, step pertama ya, tadi kan kita gunakan time frame. Nah, case-nya sama ya, kalau kita menggunakan H4 ke atas. Nah, di sini XL-nya dia agak besar. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, nanti teman-teman bisa tentukan area support dan resistennya. Jadi dalam kondisi market seperti ini, nah ini area awalnya ini
area apa? Ini awalnya area resisten. Oke. Ini maaf garisnya kurang terlalu lurus. Oke. Jadi ini yang pertama ya. Nah yang kedua, kalau yang kedua tentukan area resisten ketika dia break ini berubah menjadi area support. Nah untuk menguatkan teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement. Ini nanti tarik garis Fibonacci-nya dari sini ya, dari sini sampai ke high sini. Jadi di sininya 100%. Nah dari sininya yang sininya ini adalah 0%. Nah nanti cari area ya antara 60 sampai 78%. Nah gitu. Jadi ini area golden ratio. Nah yang keempat bisa juga untuk menguatkan cari candle konfirmasinya. Jadi sebelum melanjutkan kenaikan, tiba-tiba teman-teman melihat ada satu candle seperti ini, ya. Nah ini kan pin bar nih, ini dinamakan dengan bullish pin bar. Nah di close price candle yang satu ini memberikan konfirmasi kalau harga ini benar-benar akan naik. Nah yang jadi pertanyaannya adalah, ya, di mana kita menempatkan area stop loss-nya. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan entry. Nah, stop loss-nya itu di bawah pin bar ini. Kenapa harus menempatkan stop loss di bawah pin bar ini? Karena ya untuk menghindari yang dinamakan dengan signal palsu. Bisa saja dia close seperti ini, tiba-tiba harga turun dulu seperti ini. Nah, ya. Jadi penempatan stop loss yang benar itu akan menghindari ya kemungkinan loss kita lebih besar. Oke teman-teman, saya kira itu saja sharing singkat saya yang berhubungan bagaimana cara menempatkan stop loss dalam kondisi ranging ataupun dalam kondisi trend agar tidak terjilat. Semoga ada manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.